Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Wahyudi dari Bekasi, Pak Ustaz. Satu hal yang akan saya tanyakan, berdasarkan hadis tentang ulil amri tadi, di antaranya karakter mereka adalah tidak mengalami dakwah. Pertanyaan saya, apakah presiden yang berkuasa sekarang itu bisa kita sebut ulil amri, sehingga memang tidak boleh ditalangkan perintahnya, atau seperti apa? Mungkin itu sekian bisa ngomongin. Jokowi itu ulil amri apa tidak? Sudah pastilah Jokowi itu ulil amri. Tapi masalahnya minkum atau minhum? Minhum dulu. Ulil amri itu artinya apa? Pemimpin. Dalam konsep kepemimpinan Islam, Al-Mawardi dalam kitab beliau Ahkam As-Sultaniyah, yang disebut dengan ulil amri itu adalah Muslim, ya, Muslim di syarat yang disebutkan. Kemudian dia dalam kepemimpinannya menjalankan kepemimpinan langit. Paham? Menjalankan kepemimpinan langit. Paham Bapak Ibu? Maksudnya Allah sebagai penguasa bumi, kekuasaan Allah di muka bumi ini dia yang mewujudkan, dia yang menzahirkan. Artinya peraturan syariat Allah dijalankannya. Begitu. Kalau Bapak Ibu mau tahu, mulai dari Soekarno sampai Soeharto sampai sekarang Pak Jokowi, tanya saja kepada mereka, Pak, Bapak ini sedang memimpin di negara Islam atau di negara sekuler? Jawaban beliau nggak perlu pakai ulama yang menjawab. Beliau pasti menjawab ini bukan negara Islam. Betul nggak? Betul nggak? Jadi nggak usah saya jawab. Beliau pasti menjawab ini bukan negara Islam. Lah kalau begitu Bapak Muslim nggak? Ya, saya Muslim. Lalu kenapa Bapak tidak memimpin dengan keislaman Bapak? Wah ini nggak bisa, ini negara sudah berbentuk seperti warisan nenek moyang kita. Kalau begitu kaum muslimin yang akan dimuliakan, Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah ulil amri untuk Indonesia, jelas. Tapi bukan ulil amri untuk negara Islam. Paham? Sudah jelas kaum muslimin. Dia muslim nggak? Muslim. Lalu gimana kita gulingkan dia? Coba macam-macam. Pikiran macam ini yang akan membuat umat Islam makin susah. Bukan itu caranya kaum muslimin. Selama dakwah di sini masih jalan, selama agama Allah Subhanahu wa taala sehari-hari masih bisa kita manfaatkan, ya. Belum jika kita dicekal untuk sholat berjamaah di masjid, belum kita dicekal pergi ke masjid, zakat kita masih bisa dilaksanakan. Syarat-syarat Allah yang sifatnya pribadi masih bisa kita lakukan. Jangan lakukan hal yang macam-macam. Manfaatkan dulu suasana ini dalam menggalang potensi dan kekuasaan umat. Seperti ini salah satu contohnya. Ya. Tapi kalau sudah mengumumkan perang, siapapun orang Islam yang ada, angkat, masukkan penjara, siksa, dan jadikan negara ini seperti negara Syiah yang diinginkan oleh orang Syiah. Asal itu baru saja kita teriakkan Allahu Akbar, perang kepada pemerintah. Dan sekarang kan nggak kayak gitu. Kaum muslimin, sekali lagi, Indonesia ini memang bukan negeri Islam, bukan negara Islam, tetapi Indonesia salah satu di antara negara yang kaum musliminnya terbanyak, dan potensi umat Islam sebenarnya paling menentukan dunia kalau seandainya kita bangkit bersama-sama. Paling menentukan Pak, kekayaan Indonesia ini sebenarnya mampu untuk menghidupi setengah bumi ini. Kekayaan Indonesia saja mampu menghidupi setengah bumi ini, kekayaan Indonesia. Kalau seandainya kaum muslimin umat Islam Indonesia bangkit serentak, maka RI 1 nanti ke depan adalah seorang muslim yang soleh dan taat. Why not? Why not? Kenapa tidak? Ini pasti bisa terjadi asal umatnya kompak. Jangan lagi sebut tentang kamu kelompok apa, kamu dari partai apa. Bukan itu lagi, karena Allah akan tanya kamu itu partainya apa. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami
di twitter.com/@sahabat_Yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.